Bagaimana caranya mengurangi rasa sakit ketika seseorang mengecewakan kita? Itu adalah pembahasan kita minggu lalu. Ada 3 langkah yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah dengan jujur kepada Tuhan. Yang kedua dengan bicara kepada orang yang dapat kita percaya. Dan yang ketiga adalah dengan mencari cara untuk mengekspresikan kekecewaan itu tanpa menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Sekarang kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat adalah belajarlah berempati terhadap orang yang mengecewakan kamu. Maksudnya apa, Kak? Orang dia yang salah, dia yang ngecewain gue, kenapa gue yang harus berempati kepada dia? Saya mau menyampaikan sebuah cerita untuk menjelaskan poin ini. Ada sebuah film di tahun 2002, judulnya Antoine Fisher. Itu nama orang. Dan dia adalah orang yang membuat film itu dan menceritakan tentang kehidupan dia secara pribadi. Singkat cerita begini, Antoine ini adalah seorang yang waktu dia masih muda, dia adalah seorang prajurit angkatan laut, tapi dia gampang marah. Jadi kalau tersinggung dikit mukul sesama prajurit, dan itu tidak diperbolehkan dalam ketentaraan gitu ya. Jadi akhirnya dia dihukum dan dia dikirim juga ke seorang psikolog untuk dikonseling. Nah, yang memerankan konselornya atau psikolognya adalah Denzel Washington. Dia menjadi Dr. Davenport. Dan beberapa sesi dilalui, ditemukan bahwa Antoine ini memang menjadi orang yang mudah marah gara-gara masa kecilnya yang berantakan. Uh, Dia nggak pernah kenal papanya karena papanya ditembak oleh mantan pacar papanya ketika Antoine masih dalam kandungan. Jadi papanya sama mamanya nggak pernah menikah. Dan mamanya waktu mengandung masuk penjara, sehingga waktu Antoine lahir dia harus dititipkan ke panti asuhan pemerintah, sementara mamanya harus menyelesaikan masa hukuman. Harusnya selesai masa hukuman mamanya ngambil dia kembali, tapi mamanya nggak pernah ngambil dia, mamanya lari. Dia dibesarkan di sebuah uh, keluarga asuh di mana mama asuhnya dan juga kakak asuhnya itu jahat sama dia, melecehkan dia dan seterusnya. Sampai akhirnya dia dewasa dan teman-teman yang tinggal serumah bahkan semua ada yang jadi narapidana dan jadi orang yang tidak benar, tapi dia akhirnya masuk angkatan laut. Tetapi tetap dengan isu itu, dan ketika itu ditemukan, semua si psikolognya menolong dia untuk mengatasi bagaimana caranya Antoine bisa pulih. Dan salah satu langkah yang diberikan oleh psikolognya adalah begini. Antoine diberikan sebuah buku namanya Slave Community. Tadi saya lupa cerita kalau Antoine ini berkulit hitam. Psikolognya juga berkulit hitam. Dia disuruh membaca buku judulnya Slave Community, di mana dia diajar untuk memahami bahwa perilaku papa, mama, ibu asuh yang jahat sama dia itu adalah perilaku yang akibat dari mental budak. Jadi mereka pun seperti itu karena orang tua dan generasi sebelumnya memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Jadi Antoine diajak berempati bahwa orang yang menyakiti kamu itu juga sebenarnya adalah orang terluka, adalah korban dari generasi yang sebelumnya. Dan dengan pemahaman ini Antoine jadi punya hati yang lebih lembut dan pada akhirnya mampu mengampuni dan memulihkan dirinya. Pelajarannya begini teman-teman. Ketika ada orang yang nyakitin kita, coba jadilah orang yang berempati. Taruh dirimu di dalam posisi orang yang menyakitimu itu. Siapa tahu dia memang mengecewakanmu gara-gara dia juga punya masalah. Dia juga terluka, dia juga dikecewakan oleh orang lain. Memang itu tidak membuat kesalahannya jadi semakin kecil, lebih kecil, atau bahwa dia boleh menyakiti kita, enggak. Tapi kalau kita mau sembuh, kalau kita mau pulih, kita harus belajar berpikir seperti itu. Bahwa orang yang menyakiti saya, orang yang melukai saya ini juga adalah orang yang terluka. Dengan demikian empati kita bisa uh, muncul dan akhirnya kita bisa mengampuni orang tersebut. Dari rasa sakitnya akan berkurang. Ketika kita menyadari bahwa orang itu yang melukai saya pun, dia orang yang terluka juga. Dia bukan orang yang sempurna, dia orang yang mungkin disakiti oleh orang lain juga. Jadi itu cara yang keempat. Bagaimana bisa mengurangi rasa sakit karena dikecewakan orang? Jadilah orang yang berempati kepada orang lain. Dan yang kelima, ini juga menarik buat saya. Bagaimana cara mengurangi rasa sakit ketika kita dikecewakan? Adalah dengan cara menolong orang lain yang kesusahan.
Gimana Kak, orang saya lagi susah, lagi kecewa, kok malah disuruh menolong orang lain? Gini-gini. Biasanya perasaan kecewa itu, atau perasaan marah ya, atau perasaan emosi negatif, itu datang dari merasa diperlakukan tidak adil. Ya, kita marah, kita kecewa karena kita tidak diperlakukan dengan sepantasnya. Kita mengalami ketidakadilan. Itu yang menyebabkan kita kecewa dan kita marah. Nah, salah satu cara untuk mengurangi rasa sakitnya adalah dengan mencari orang lain yang diperlakukan secara tidak adil dan kemudian kita tolong mereka. Kalau ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang susah, yang sedang menderita, dan kita tahu bahwa mereka miskin menderita mungkin saja karena kesalahan-kesalahan orang lain. Anak-anak di jalanan, anak-anak jalanan. Kenapa mereka bisa ada di jalanan? Mereka tidak memilih untuk ada di sana biasanya, tapi karena keadaan memaksa mereka, karena mereka mengalami ketidakadilan di keluarga mereka. Waktu kita belajar nolong orang-orang kayak gitu, maka rasa ketidakadilan yang kita alami tadi diobati, gitu ya. Karena kita memberikan keadilan kepada orang lain. Kita mengunjungi panti asuhan, anak-anak yang sudah tidak punya orang tua atau sudah dibuang oleh orang tuanya, ditelantarkan oleh orang tuanya, mereka diperlakukan tidak adil. Kita memberikan keadilan dengan cara memberikan kasih, menolong mereka. Ada rasa ketidakadilan yang sudah ditutupi dengan kasih itu, dan itu juga akan kembali kepada kita. Percaya, maka kekecewaan kita, kemarin kita pun akan berkurang ketika kita melakukan itu. So, kalau saya rangkum 5 langkah bagaimana cara mengurangi rasa sakit akibat dikecewakan. Yang pertama, jujur kepada Tuhan. Yang kedua, bicara kepada orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, cari cara untuk mengekspresikannya. Jangan ditahan, dilepasin. Tapi dengan cara yang tidak melukai diri sendiri ataupun orang lain. Yang keempat, belajar berempati. Orang lain juga mungkin terluka, makanya mereka melukai kita. Orang lain mungkin dikecewakan, maka mereka yang mengecewakan kita. Dan yang kelima, cari orang untuk ditolong. Temukan ketidakadilan yang bisa kalian bantu sehingga mereka mendapatkan keadilan. Itu kira-kira yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat. Kalian boleh kasih komen, ya. Kalian boleh berkomentar, juga boleh nge-like, dan kalau kalian diberkati silahkan juga bagikan kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan renungan ini. Terima kasih. Saya undur diri dulu. God bless you semuanya. Tuhan berkati ya.